Insan-insan mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwan fillah, jamaah salat Isya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di sini percaya dan yakin bahwa nanti di akhirat ada yang namanya yaumul mizan. Apa? Yaumul mizan. Apa itu yaumul mizan? Di mana nanti amal-amal ibadah, perbuatan kejahatan, keburukan, makan haram dan sebagainya ketika di dunia, maka nanti ketika di yaumil mizan akan ditampakkan dan akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal baiknya lebih banyak atau lebih berat dibanding amal buruknya, kira-kira masuk mana, Pak? Masuk mana? Surga. Kalau amal buruknya lebih berat dan lebih banyak dibanding amal baiknya, kira-kira masuk mana? Masuk surga juga. Cuman transit dulu, Pak. Transit di mana? Neraka. Nauzubillah. Ya. Dan yang kata Rasulullah SAW, siksaan neraka yang paling ringan adalah ketika sendal terompah diletakkan di kaki, karena saking panasnya menjalar sampai ke otaknya, mendidih. Nauzubillah. Ini paling rendah. Ya. Makanya ada sebuah amalan yang ketika dia amalkan di dunia, maka akan menjadi pemberat timbangan ketika di yaumul mizan. Nanti bisa dibuka di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW beliau bersabda, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahman. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan, ringan diucapkan di lisan, tapi dia berat ketika ditimbang nanti di yaumil mizan. Karena setiap amal itu belum tentu sama timbangannya, beratnya belum tentu sama. Bukan hanya menjadi pemberat di yaumil mizan, tetapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk, seorang hamba manusia, ketika mencintai seseorang, kira-kira kita akan memberikan yang terbaik tidak buat dia. Kita berikan yang terbaik. Kita cinta anak kita, direwangi dari Jawa merantau ke mana? Kalimantan. Dari Sumatera merantau ke Kalimantan dan sebagainya. Karena cinta salah satunya. Dan ini cinta sesama makhluk, Pak. Padahal makhluk itu apa? Terbatas kemampuannya, sangat terbatas kemampuannya. Apalagi kalau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Allah tidak terbatas kemampuannya. Allah yang punya langit, Allah yang punya bumi, Allah yang menciptakan semuanya yang ada. Bayangkan kalau Allah mencintai kita, seperti apa? Ya. Semua yang kita mau pasti dituruti. Kalau Allah mencintai kita. Terus zikirnya gimana? Ada lanjutannya. Zikirnya adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Coba kita bareng-bareng, Pak, ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka seyogianya, Pak, kita hafal zikir ini, Pak. Bisa kita baca ketika berangkat bekerja, pulang bekerja, bisa kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa tadi keutamaannya?
sebagai pemberat timbangan di yaumil mizan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.